Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah negara yang isinya ribuan pulau, ratusan budaya, dan keyakinan yang beda-beda bisa jadi satu? Nah, jawabannya itu ada di sebuah ideologi yang lahir dari perdebatan dan kompromi yang luar biasa, Pancasila. Yuk kita bedah ceritanya. Ini dia tantangan raksasa yang dihadapi para pendiri bangsa kita. Coba deh bayangin, gimana caranya menyatukan semua perbedaan itu jadi satu bangsa yang solid? Ini bukan pertanyaan yang gampang loh. Oke, kita mundur sedikit ke tahun 1945. Di tengah suasana genting akhir Perang Dunia II, sebuah badan dibentuk, namanya BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah, di ruang-ruang rapat yang penuh harapan itu, cetak biru pertama untuk Indonesia Merdeka mulai digambar. Coba kita lihat timeline-nya. Ini semua terjadi dalam waktu yang singkat banget. Dimulai 29 April 1945, BPUPKI dibentuk. Terus, 1 Juni, momen yang sangat krusial, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal itu. Gak lama, 22 Juni, muncullah rumusan yang namanya Piagam Jakarta. Setiap tanggal ini adalah langkah besar menuju kemerdekaan. Nah, tanggal 1 Juni 1945 ini dia momen kuncinya. Untuk pertama kalinya, ada yang menyajikan sebuah visi yang utuh, 5 prinsip dasar negara dalam satu paket. Jadi ini bukan lagi cuma ide-ide yang berserakan, tapi sudah jadi sebuah fondasi yang jelas. Inilah momen bersejarah lahirnya gagasan Pancasila. Tapi, yaitu, perjalanannya nggak mulus. Draft awal yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta, ternyata, punya satu kalimat yang jadi sumber perdebatan besar. Ini jadi ujian pertama dan mungkin yang paling berat buat persatuan bangsa yang baru mau lahir ini. Dan disinilah kita bisa lihat betapa luar biasanya semangat kompromi para pendiri bangsa. Coba perhatikan perubahannya. Dari kalimat yang spesifik untuk satu agama, diubah menjadi konsep yang lebih universal dan merangkul semua, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, intinya apa? Para pendiri bangsa kita memilih jalan inklusivitas dan toleransi. Sebuah pilihan yang pastinya nggak mudah, tapi diambil demi satu tujuan yang lebih besar, memastikan negara baru ini bisa berdiri kokoh di atas fondasi persatuan. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya filosofi ini dikunci jadi hukum negara. Ini adalah langkah krusial yang mengubah sebuah gagasan menjadi dasar negara yang mengikat kita semua. Dan puncaknya datang dengan sangat cepat. Cuma sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI langsung tancap gas mengadakan sidang. Disitulah Pancasila yang kita kenal sekarang secara resmi disahkan dan dimasukkan ke dalam pembukaan UUD 1945. Sejak saat itu, Pancasila bukan lagi cuma gagasan, tapi sudah jadi DNA bangsa Indonesia.